Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi Cermat, Cerdas Matematika bersama Miss EGH. Di video kali ini kita akan membahas kembali mengenai himpunan, tapi yang akan kita bahas di sini adalah himpunan semesta, himpunan bagian, dan juga himpunan kuasa. Oke, yang pertama ini tentang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, semesta ini dilambangkan dengan huruf S. Jika diketahui himpunan A dan himpunan semesta S, maka himpunan semesta terkecilnya adalah himpunan A itu sendiri. Jadi tadi ya syaratnya kan harus memuat semua anggota himpunannya. Maka yang paling kecilnya adalah himpunan A itu sendiri. Kita lihat contohnya. Yang pertama, di sini ada himpunan A, anggotanya itu 1, 2, 3. Himpunan semesta yang mungkinnya nih yang pertama ada S adalah 1, 2, 3 anggota itu sendiri ya. Anggota A itu sendiri. S 1, 2, 3. Kemudian yang kedua di sini semestanya boleh nih ditambahkan dengan 0. Jadi 0, 1, 2, 3 atau ditambahkan dengan 4. Jadi 1, 2, 3, 4 atau ditambahkan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Atau semesta yang lebih besar lagi, ini adalah bilangan asli dan seterusnya. Masih banyak lagi ya semestanya. Jadi kalau yang paling besar berapa semestanya tidak bisa kita hitung ya, makin banyak lagi. Nah, kita lihat kan latihan soalnya. Yang pertama, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. Ini himpunan A ini isinya sapi, kambing, domba, kerbau. Kemudian B itu himpunan B anggotanya 2, 3, 5. Kemudian himpunan C anggotanya Bandung, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cimahi. Nah, gimana ya? Gimana nih yang A? Yang mungkin apa ya kira-kira? Yang kesamaannya nih antara sapi, kambing, domba, dan kerbau. Ya, yang pertama himpunan semesta yang mungkinnya adalah himpunan hewan berkaki 4 ya. Karena sapi, kambing, domba, dan kerbau dia semuanya hewan yang berkaki 4. Kemudian apa lagi? Hewan mamalia, betul. S-nya itu semestanya adalah hewan mamalia karena keempat hewan ini dia hewan yang menyusui ya, mamalia. Kemudian yang B, 2, 3, 5 dia adalah bilangan prima yang kurang dari 6. Itu yang paling kecilnya ya. Kalau misalkan semesta yang lebih gedenya lagi apa? Bisa bilangan bulat, bisa bilangan prima, bisa bilangan asli. Ya, itu kan pasti memuat 2, 3, dan 5. Nah, yang B ini yang dituliskan di sini, dia adalah himpunan semesta yang paling kecilnya, himpunan bilangan prima kurang dari 6. Kemudian yang C, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cimahi. Nah, ini himpunan kota atau kabupaten di Jawa Barat, tentunya memuat Bandung, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Cimahi. Yang lebih besar lagi himpunan semestanya, misal himpunan kabupaten atau kota di Indonesia, pasti memuat itu ya, himpunan C juga. Seperti itu. Kemudian, oke, yang selanjutnya ini adalah himpunan bagian. Nah, himpunan bagian, jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, maka A himpunan bagian dari B. Nah, di sini ada yang seperti C, ini artinya himpunan bagian ya. Jadi A himpunan bagian dari B. Himpunan bagian itu yang seperti apa sih sebenarnya? Jadi di sini himpunan bagian itu seperti halnya kita membagi-bagi atau menyacah-nyacah suatu himpunan. Jadi bisa aja kita bagi-baginya ke satu anggota, atau 2 anggota, 3 anggota, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya cara. Nah, di sini ada cara menentukan himpunan bagian. Nah, menentukan himpunan bagian itu caranya kita bagi itu cacahnya itu dari yang paling kecil, dari yang 0 anggota. Jadi nanti setiap himpunan kosong itu merupakan himpunan
bagian dari semua himpunan. Tadi himpunannya yang 0 anggota, kemudian 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan seterusnya tergantung dari banyak anggota himpunan itu sendiri. Oke, yang pertama, jika diketahui itu ada himpunan A. Himpunan A itu dia adalah himpunan kosong, tidak memiliki anggota. Maka himpunan bagiannya yang mungkin ya 0 anggota ya, adalah himpunan kosong. Maka banyak himpunan bagiannya dia juga cuma ada 1. Kemudian yang kedua, jika ada himpunan B, anggotanya cuma ada 1, yaitu huruf A. Nah, maka himpunan bagian yang mungkinnya, nah kita caca dari yang paling kecil, 0 anggota, yaitu himpunan kosong. 1 anggota, itu himpunan yang isinya A. 2 anggota, ada nggak? Nggak ada ya, kan di sini cuma sampai 1 anggota. Maka himpunan bagiannya itu ada 2. Kemudian, sekarang yang 2 anggota, yaitu himpunan C, yang anggotanya ada A dan B. Maka himpunan bagiannya yang mungkin itu dari 0 anggota, yaitu himpunan kosong. 1 anggota berarti kita caca satu-satu anggotanya, jadi A aja atau B aja. Kemudian yang 2 anggota berarti A dan B anggotanya. Maka himpunan bagiannya sekarang ada berapa nih? Himpunan bagiannya ada 1, 2, 3, 4. Maka himpunan bagiannya ada 4. Sekarang kalau misalkan ada yang himpunannya itu anggotanya 3, berarti di sini contohnya ada himpunan D, anggotanya A, B, C, ada 3 anggota ya. Maka himpunan bagiannya kita caca dari yang paling kecil 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Kemudian yang 1 anggota, itu himpunan bagiannya ada A, B, C ya, 1 anggota, 1 anggota. Kemudian yang 2 anggota, berarti yang mungkin himpunan bagiannya bisa AB, AC, BC. Kemudian kalau 3 anggota, berarti A, B, C. Maka banyak himpunan bagiannya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota. Ya, himpunan bagiannya ada 8 buah. Nah, di sini jika kita lihat ternyata kalau misalkan dari yang 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota yang himpunan bagiannya itu dia punya pola nih. Yang pertama yang 0 anggota itu ada 1 kan? Cuma ada 1 kemungkinannya. Kemudian yang B, yang himpunan B yang 0 anggota cuma ada 1. Yang 1 anggotanya juga ada 1. Kemudian yang 2 anggota yang himpunan C, yang 0 anggotanya ada 1. Yang 1 anggotanya ada 2. Kemudian yang 2 anggotanya ada 1. Yang 0 anggota yang di himpunan D, yang himpunan bagian 0 anggotanya ada 1. Yang himpunan bagian 1 anggota ada 3. Kemudian himpunan bagian 2 anggota itu ada 3. Kemudian yang himpunan bagian 3 anggotanya ada 1. Nah, kalau kita kelompokkan nih, ternyata dia bisa membentuk suatu segitiga. Nah, kan tadi yang ada yang dari pertama ya, yang 0 anggota ada 1, kemudian yang keduanya 1 dan 1, kemudian yang ketiganya yang himpunan C 1, 2, 1, kemudian yang himpunan D tadi 1, 3, 3, 1. Nah, dia membentuk segitiga. Nah, ini dia bisa membentuk pola segitiga khusus. Nah, ini polanya ditemukan oleh seorang matematikawan namanya Pascal. Nah, segitiga ini dinamakan segitiga Pascal. Nah, kalau kita gambarkan segitiga Pascal itu seperti ini. Jadi baris pertama, puncak atasnya itu bilangan 1. Kemudian dia setiap barisnya itu, baris ke bawahnya diawali dan diakhiri oleh angka 1. Ya. Jadi diawali dan diakhiri angka 1. Kemudian tengah-tengahnya itu, jadi selain angka 1, dia merupakan penjumlahan dari bilangan di atasnya.
Jadi gini, di sini kan ada 2 ya. 2 itu diperoleh dari 1 ditambah 1. Jadi 2. Kemudian 3 yang ini diperoleh dari 1 tambah 2. 3 yang ini diperoleh dari 2 tambah 1. Yang bawahnya 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dan ini 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Ini juga yang terakhir 1 tambah ini 6. Jadi 15. Yang ini jadi 20. Yang ini jadi 15. Dan yang ini jadi 6. Dan seterusnya ke bawah ya. Nah, di sini untuk yang baris pertama, dia itu untuk banyak anggotanya itu tadi banyak anggotanya itu 0. Kemudian baris kedua itu banyak anggotanya itu 1. Baris ketiga banyak anggotanya 2. Baris keempat anggotanya 3. Kemudian yang ini 4. Yang ini itu 5. Yang ini 6. Dan seterusnya sampai ke bawah. Sehingga kalau kita lihat, ini kalau kita totalkan ya, per barisnya yang baris 1 kan cuma ada 1. Kemudian baris yang kedua 1 tambah 1 ada 2. Kemudian baris keempat 1 tambah 2. 1 tambah 2 tambah 1 jadi 4. Kemudian baris keempat 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 jadinya 8 dan seterusnya. Ternyata yang ini bisa kita tuliskan yang itu dalam 2 pangkat N. Jadi kalau misalkan banyak anggotanya 0 jadi 2 pangkat 0. Kalau banyak anggotanya 1, 2 pangkat 1. Kalau banyak anggotanya 2, 2 pangkat 2. Jadi banyaknya semua himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. Banyaknya semua anggota himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N, dengan N-nya adalah banyak anggota himpunan itu sendiri. Nah, selain itu, kelebihan dari segitiga Pascal adalah, jadi setiap diagonalnya nih, ini kan ada yang warna hijau, ya. Yang warna hijau ini adalah banyak himpunan bagian dengan 0 anggota. Kan tadi ya himpunan bagian itu bisa dari 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, dan seterusnya. Nah, yang diagonal pertama ini, yang warna hijau semuanya, dia adalah himpunan bagian dengan 0 anggota. Jadi dia semuanya ada 1 ya, himpunan kosong cuma ada 1. Kemudian yang baris keduanya, yang di sini warnanya biru. Nah, yang warnanya biru dia adalah himpunan bagian dengan 1 anggota. Dengan 1 anggota. Jadi kalau misalkan banyak anggotanya ada 3, maka yang ini barisnya. Nah, di sini berarti yang 1 anggota. Kemudian baris yang warna pink ini yang 2 anggota. Yang warna putih keabuan dia 3 anggota, yang ini 4 anggota, ini 5 anggota, yang ini 6 anggota, dan seterusnya. Oke, kita lihat saja ke contoh soalnya. Nah, misal ya, ada diketahui ini himpunan H isinya 2, 5, 7, 9, 11, 12. Nah, tentukan banyaknya semua himpunan bagian. Kemudian banyaknya himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, terus yang terakhir banyak himpunan bagian 3 anggota. Nah, yang pertama kita cari dulu banyak anggota himpunan H itu ada berapa? Ada 6 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggota. Nah, ini modal utamanya kita highlight dulu. Kemudian banyak himpunan bagian itu kan 2 pangkat N ya, jadi tinggal 2 pangkat 6, banyak anggotanya 6, jadi 2 pangkat 6, jadi ada 64. Kemudian kita lihat banyak himpunan bagian dengan memiliki 2 anggota. Nah,
di sini kan dia anggotanya ada 6 ya. Kalau kita pakai segitiga Pascal nih, yang pucuk pertama, yang puncak, itu kan yang 0 anggota semuanya. Himpunannya itu ada 0, sebanyak 0. Yang ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang paling terakhir dia adalah himpunan bagian yang 6 anggotanya. Total anggotanya itu ada 6. Nah, yang ini berarti ini yang 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, dan 6 anggota. Ini himpunan bagiannya masing-masing. Ini yang dicari, yang nomor 2 itu, yang B, ini yang 2 anggota. Berarti yang 2 anggota di sini ada 15. Maka banyak himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, itu ada 15. Kemudian kalau yang 3 anggota di sini ada 20. Ya udah, berarti banyak himpunan bagian yang memiliki 3 anggota, itu ada 20 himpunan bagian. Kayak gitu. Wah, lumayan ya, seperti itu. Kalau misalkan ditulis, harus ditulis satu-satu. Nah, saya kasih cara lagi yang paling gampang ini, menggunakan perkalian mundur. Caranya gimana? Jadi di sini, jadi kita nggak usah pakai segitiga Pascal. Jadi caranya gini, kan di sini ada 6 anggota ya totalnya. Terus diminta yang pertama ada 2 anggota. Berarti untuk yang B, dari 6 anggota, kita karena perlu 2 anggota, maka kita kali mundur juga 2 angka. Berarti 6 kali 5, 2 angka ya. Nah sekarang dari 2, karena di sini 2 anggota, berarti kita kali mundur lagi 2 sampai ke 1. Jadi 2 kali 1. Maka di sini tinggal 6 bagi 2, 3. 3 kali 5, 15. Kemudian yang C ya, kita coba yang C. Di sini mintanya yang anggota himpunan bagiannya yang 3 anggota. Berarti karena di sini 6 ya, himpunannya itu anggotanya ada 6, berarti kita dari 6 kali mundur 3 angka, berarti 6 kali 5 kali 4 ya, 3 angka per. Nah kemudian dari 3 juga kita kali mundur, 3 kali 2 kali 1. Nah di sini kita sederhanakan, 6 itu bagi ini habis ya, 3 kali 2 juga 6. Jadi sisanya tinggal 5 kali 4, 20. Sekarang kalau misal yang 4 anggota gimana? Berarti dari 6 kalinya 6 angka, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 per, berarti dari 4 mundur lagi, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di sini 4 bagi 4 habis ya. Kemudian di sini 3 kali 2 itu kan 6, di sini juga ada 6. Jadi sisanya tinggal 5 kali 3 ya. 5 kali 3, 15. Kita lihat juga di segitiga Pascalnya. Yang 4 anggota, yang ini ya. Yang 4 anggota di sini ada 15. Sama kan? Nah, gitu. Ini cara kali mundur. Kali mundur cantik. Kayak sehari ini ya. Kali mundur cantik. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, karena dia anggotanya himpunan bagian, maka banyak anggota himpunan kuasa itu ada sebanyak himpunan bagiannya. Ada 2 pangkat N tadi ya. Nah, kita lihat saja contohnya biar nggak bingung. Nah, di sini misal ada himpunan A, anggotanya ada 1, 2, 3. Nah, kita cari himpunan bagian dari A dulu ya. Berarti yang 0 anggota ada himpunan kosong. Yang 1 anggota berarti bisa himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3. Kemudian yang 2 anggota bisa 1, 2, 1, 3, 2, 3. Kemudian yang 3 anggota 1, 2, 3. Nah, himpunan kuasanya adalah kita copy paste nih dari yang 0 anggota sampai 3 anggota, kita copy paste digabungkan dalam suatu himpunan seperti ini. Jadi sudah tinggal di copy paste. Nah, ini adalah himpunan kuasanya. Banyaknya himpunan kuasa tadi
berarti ada sebanyak himpunan bagiannya. Ada berapa di sini? Anggotanya ada 3, berarti himpunan kuasanya juga ada 2 pangkat 3, jadi ada 8 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekian. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.